Halo, di sini saya akan membahas tentang strategi industrialisasi di Indonesia. Sebelum lebih jauh, di sini saya akan membahas apa itu industrialisasi. Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam atau spesialis, gaji dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Adapun faktor pendorong industrialisasi itu sendiri, yang pertama, kemampuan teknologi dan inovasi. Yang kedua, laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita. Yang ketiga, kondisi dan struktur awal ekonomi di negara, di mana negara yang awalnya memiliki industri dasar atau primer atau hulu seperti baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin alat produksi akan mengalami proses industrialisasi lebih cepat. Terdapat dua strategi dalam menjalankan industrialisasi, yaitu yang pertama, industrialisasi substitusi impor. Industrialisasi substitusi impor dikenal juga dengan istilah strategi orientasi ke dalam atau inward looking strategy. Ialah suatu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri untuk menggantikan kebutuhan dan impor produk-produk sejenis. Di Indonesia, sebagaimana halnya di banyak negara berkembang lainnya, sektor industri disiapkan untuk mampu menjadi motor yang menggerakkan kemajuan sektor-sektor lain. Diharapkan bisa menjadi sektor yang memimpin atau the leading sector. Itulah sebabnya industrialisasi senantiasa mewarnai perjalanan pembangunan ekonomi. Ditinjau berdasarkan pola pengembangan industrialisasi, kita bermula dari strategi substitusi impor. Industrialisasi di Indonesia dimulai dengan pengembangan industri-industri substitusi impor yang berlangsung sepanjang tahun 1970-an hingga pertengahan 1980-an. Strategi ini tentu saja bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor, terutama barang konsumsi. Produk-produk yang dihasilkan terutama adalah barang-barang konsumsi yang sebelumnya diimpor dari luar negeri. Tentu untuk barang-barang impor dikenakan pajak yang tinggi. Dengan strategi ini diharapkan akan menciptakan kemandirian dalam perekonomian. Yang kedua, industrialisasi promosi ekspor. Strategi promosi ekspor yang kadang-kadang disebut sebagai orientasi keluar atau outward looking strategy ialah strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri yang menghasilkan produk-produk untuk diekspor. Strategi promosi ekspor biasanya ditempuh sebagai kelanjutan dari sesudah keberhasilan strategi substitusi impor. Hal itu bergantung antara lain pada potensi relatif pasar dalam negeri di negara yang bersangkutan. Industri berorientasi ekspor mulai diselenggarakan tahun 1980-an, menggeser kebijakan industrialisasi substitusi impor. Kebijakan ini diambil karena penerimaan devisa dari ekspor migas mulai turun, sehingga perlu penguatan ekspor dari non-migas, salah satunya dari sektor industri. Dari Bung Karno adalah membangun industri bahan dasar, yaitu industri pengolahan besi dan baja. Dengan mempunyai industri pengolahan tersebut, untuk membangun industri yang lain akan lebih mudah. Namun usaha membangun industri dengan bekerja sama dengan Uni Soviet terhenti karena peristiwa G30 SPKI. Proyek tersebut pada era Orde Baru, industrialisasi mengalami beberapa periode, di antara lain yang pertama rehabilitasi dan stabilisasi.
negara tersebut terjadi pergerakan strategi industrialisasi yang awalnya adalah substitusi impor menjadi promosi ekspor. Selain itu, industri menjadi prioritas dan sektor pertanian mulai agak terabaikan meskipun sempat mengalami sembaya beras. Isu-isu tentang nasionalisme dan arus modal asing juga sempat memanas, misalnya adanya peristiwa Malahi di tahun 1997. Krisis ekonomi membuat industri yang dibangun menjadi lumpuh. Di era sekarang, industri tetap dibangun dengan konsep culture, artinya ada pengelompokan baik berdasarkan jenis industri maupun lokasi industri, di mana masing-masing memiliki keterkaitan yang kuat. Selain itu juga mengoptimalkan dan sektor pertanian dan UMKM dalam proses industrialisasi. Adapun 4 tahap industrialisasi di Indonesia meliputi: yang pertama, tahap penguasaan teknologi hingga mampu untuk melakukan perakitan sendiri. Yang kedua, tahap sistem lisensi melalui kerjasama dengan industri luar negeri. Yang ketiga, tahap pengembangan teknologi sendiri. Tahap yang keempat, tahap pengembangan kemampuan teknologi untuk mendukung ketiga tahap sebelumnya. Macam-macam industri di Indonesia yang memiliki peran besar bagi perolehan dan penghematan devisa negara atau memiliki fungsi strategis. Yang pertama, industri tekstil. Industri tekstil yang ada di Indonesia meliputi rangkaian industri dari struktur hulu ke hilir. Rangkaian tersebut diawali dari industri serat dan benang atau fiber, industri pemintalan, pertenunan, perajutan, percetakan atau pengecapan hingga industri pakaian jadi atau garment. Yang kedua, industri semen di Indonesia. Industri semen menjadi salah satu komoditas unggulan yang menunjang tumbuh kembang industri dan ekonomi Indonesia. Semen memiliki peran yang aman, vital dan strategis karena menyangkut kekokohan dalam pembangunan fisik Indonesia. Karenanya, pembangunan industri semen mendapatkan prioritas tersendiri dari pemerintah. Adanya beberapa industri semen besar di Indonesia ini membuat kebutuhan industri semen dalam negeri dapat tercukupi dengan produksi dalam negeri tanpa harus mengimpor. Dengan tercukupinya kebutuhan semen, pembangunan di Indonesia seperti perumahan dan infrastruktur lain dapat berkembang dengan pesat. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah ucapan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.